Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Hairani, kelas 1C, NPM A1A021091, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Mari kita sama-sama saksikan materinya. A. Apakah landasan filsafat pendidikan di Indonesia? Pada umumnya, filsafat pendidikan di Indonesia dilandasi oleh falsafah negara, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah pendidikan di Indonesia. 1. Sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Awal dari mulainya perkembangan pendidikan di Indonesia itu adalah saat Belanda kesulitan keuangan akibat peperangan di Ponorogo. Sehingga untuk mensiasati masalah tersebut, Belanda menerapkan kerja paksa. Demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah Belanda mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. 2. Aliran pokok pendidikan apa yang ada di Indonesia? Aliran pendidikan yang berkembang di Indonesia sangat banyak. Tapi yang paling pokok adalah pendidikan taman siswa dan pendidikan NIS. Karena latar belakang dan kepentingan pendirian kedua aliran ini digunakan untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Bagaimana pendidikan di Indonesia sesudah kemerdekaan? A. Tujuan dan kurikulum pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat tanah air. Dan sudah ada kurikulum yang diberlakukan walaupun kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditunjukkan untuk meningkatkan sistem kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, meningkatkan pendidikan watak, memberikan perhatian bertaraf kesenian, menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan mengurangi pendidikan pikiran. 4. Bagaimana pendidikan di Indonesia selama PJP? Pendidikan di Indonesia selama PJP mengalami pembangunan jangka panjang meliputi 5 pelita, yaitu pelita 1-5 yang dimulai pada tahun 1969 sampai 1970 hingga tahun 1993 sampai 1994. Selama kurun waktu tersebut, pendidikan Indonesia banyak mengalami kemajuan. Ditandainya dengan semakin luasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan, meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta tenaga yang terlibat dalam pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan, semakin mantapnya sistem pendidikan nasional. 5. Bagaimana pendidikan di Indonesia sekarang? Pendidikan di Indonesia sekarang sudah mulai sedikit berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya sistem penetapan wajib belajar dan adanya pelaksanaan yang mengatur sistem pendidikan. Apa tujuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu? Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai 2 tujuan utama yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama, meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7 sampai 15 tahun. Kedua, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP. Dengan wajib belajar, maka pendidikan minimal bangsa Indonesia semula 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun.